Menjadi pemimpin negara atau wilayah pasti tidaklah mudah karena menyangkut kepentingan banyak orang. Setiap orang pasti memiliki kepentingan yang berbeda. Pemimpin memiliki kekuasaan besar dan kebijakan mereka sangat mempengaruhi banyak pihak, entah alasan politik, ideologi maupun ekonomi. Maka dari itu, seringkali seorang pemimpin menjadi target sasaran, dan hal itu pernah dialami oleh Presiden pertama Indonesia, Kusno Sosrodihardjo, atau lebih dikenal dengan nama Soekarno. Lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901 pada sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang bertempat di Gedung Cho Sangiin atau sekarang bernama Gedung Pancasila, menghasilkan 3 keputusan. Salah satunya keputusan itu adalah memilih Soekarno menjadi presiden. Orang yang mengusulkan Soekarno adalah Otto Iskandar Dinata. Walau telah dilantik menjadi presiden, namun kala itu Belanda masih berupaya mengusik Indonesia yang masih sumur jagung. Karena situasi di Jakarta sangatlah tidak aman, Soekarno berinisiatif pindah ke Yogyakarta. Di sana Soekarno dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tanggal 17 Desember 1949. Upacara pelantikan itu bertempat di Bangsal Siti Hinggil yang terletak di Keraton Yogyakarta. Soekarno mengambil sumpah jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat RIS di hadapan Ketua Mahkamah Agung pada saat itu, yaitu Kusuma Atmaja. Sampai pada akhirnya 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat RIS dibubarkan. Selama menjadi presiden, Soekarno pernah menjadi target sasaran, yaitu pada bulan November 1957. Saat itu Soekarno sedang mengunjungi hari jadi ke-15 perguruan Cikini, tempat sekolah kedua anaknya, yaitu Guntur Soekarno Putra dan Megawati Soekarno Putri. Ketika hendak meninggalkan lokasi menggunakan kendaraan kepresidenan, 6 granat diarahkan pada mobil yang ditumpangi Soekarno, namun upaya itu mengalami kegagalan. Dan hanya mobil kepresiden satu, yaitu mobil Chrysler Crown Imperial yang mengalami kerusakan parah. Saat ini mobil itu ada di Museum Juang 45 yang berlokasi di Jakarta. Tetapi dalam peristiwa itu menewaskan 10 orang dan puluhan orang luka-luka akibat ledakan yang disebabkan. Kemudian pada pukul 10 malam, kendaraan cadangan membawa Soekarno. Sesampainya di istana, Soekarno menenangkan rakyat melalui radio. "Berkat pelindungan Tuhan, aku masih hidup dan tidak luka sedikit pun," ucap Soekarno. Namun tak lama setelah kejadian itu, yaitu bulan Desember 1957, para pelaku pelemparan granat itu ditangkap. Diketahui para pelaku yaitu adalah Yusuf Ismail, Sa'don bin Muhammad, Tasrif bin Husain, dan Muhtasin bin Abu Bakar. Sehingga mereka harus mengikuti persidangan terbuka pada Agustus 1958. Dan di persidangan diketahui bahwa mereka bersimpati dengan ideologi Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITI. Para pelaku amat menentang kebijakan Soekarno selaku presiden dan menginginkan pemerintah mengubah haluan politik negara. Karenanya Yusuf, Sa'don, dan Tasrif dijatuhi hukuman mati dan baru dieksekutor pada 28 Mei 1960. Sementara Tasim divonis hukuman 20 tahun penjara karena perannya hanya menyimpan dan mendistribusikan granat kepada 3 rekannya. Selanjutnya terjadi pada tahun 1960, sebuah pesawat tempur MiG-17 buatan Rusia yang seharusnya menjadi salah satu pesawat pelindung udara Indonesia malah menjadi salah satu alat dalam upaya menghabisi Presiden Soekarno. Saat itu Daniel Alexander Maucar, salah satu pilot dari Angkatan Udara Republik Indonesia, yang ditugaskan menerbangkan pesawat MiG-17 pada 9 Maret 1960 dan mendapatkan jatah terakhir penerbangan di hari itu, langsung menyelancarkan serangannya. Dan aksinya, dia menembaki 2 lokasi berbeda, yaitu Komplek BPM di Tanjung Priuk, yang terakhir yaitu di Istana Bogor. Setelah melakukan aksinya, Daniel Maucar mendaratkan pesawatnya di persawahan yang terletak di Kadung Ngora Leles, Garut, Jawa Barat. Namun aksinya dalam upaya menghabisi Soekarno itu gagal karena Soekarno sedang tidak berada di istana. Ternyata aksinya dilakukan karena hasutan oleh salah satu anggota Perjuangan Rakyat Permesta, yaitu Sam Karundeng. Awalnya Sam mengajak Daniel dan kakaknya yaitu Herman untuk menjalankan sebuah misi bernama Manguni
Manguni merupakan bagian dari gerakan yang menuntut pemerintah Indonesia melakukan diplomasi bersama Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan perjuangan rakyat semesta Permesta. Permesta itu sendiri terbentuk karena rasa kecewa rakyat terhadap sistem pembangunan dan ekonomi yang dianggap tidak adil. Ternyata Daniel menolak tawaran Sam, tetapi ketika tahu bahwa tujuan misi Manguni adalah untuk menuntut perdamaian nasional, disitulah Daniel malah mengajukan diri untuk menembak istana menggunakan pesawat MiG-17. Pada akhirnya Daniel ditangkap oleh pasukan tentara divisi Siliwangi di Garut. Namun dalam beberapa catatan sejarah yang menyebut Daniel mencoba melakukan pembunuhan kepada Soekarno, juga ada yang menyebutkan bahwa Daniel saat melakukan penembakan sudah tahu bahwa Soekarno sedang tidak ada. Tetapi pihak aparat saat itu menemukan sejumlah senjata dan dokumen rencana pembunuhan terhadap Soekarno yang kala itu menjabat sebagai presiden. Akhirnya Daniel dinyatakan bersalah saat pengadilan militer dan dijatuhi hukuman mati. Namun kepala AURI saat itu, Letnan Kolonel Surjada Sarma, berusaha membujuk Presiden Soekarno untuk mencabut hukuman mati Daniel Maucar. Akhirnya Soekarno mengampuni Daniel Maucar sehingga hanya dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Kemudian Daniel Maucar dibebaskan ketika Soekarno sudah tidak menjabat sebagai presiden. Daniel Maucar menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Cikini, Jakarta pada 16 April 2007. Peristiwa ini disebut sebagai peristiwa Maucar oleh Soekarno. Dilanjut dengan upaya di Mandai. Penembakan menggunakan mortir. Saat itu Soekarno hendak menuju ke kota Makassar. Di tengah perjalanan rombongan Soekarno ditembaki, namun tembakan itu melesat dan Soekarno berhasil selamat. Pelaku penembakan dilakukan oleh Kahar Muzakkar, seorang pemimpin DITI Sulawesi Selatan. Kahar sebelumnya adalah pemimpin Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS). Kahar marah karena tuntutannya yaitu agar KGSS dibentuk brigade sendiri ditolak oleh Kolonel Kaliwarang, Panglima Tentara dan Teritorium 7 Wirabuana. Walau ketika melakukan aksinya Kahar tidak tertangkap, perlawanan Kahar dan pengikutnya harus berakhir setelah ditembak mati pada 3 Februari 1965. Selanjutnya, saat itu pada tanggal 14 Mei 1962, suasana sedang diliputi kebahagiaan. Bagaimana tidak saat itu sedang Hari Raya Idul Adha. Kala itu Soekarno akan menunaikan sholat Id. Sebelum sholat dimulai, suasana begitu tenang. Ketika sholat itu dimulai pada saat rakaat kedua, terdengar suara tembakan dari sop keempat. Namun para pelaku saat itu tidak bisa membidik Soekarno secara tepat, sehingga peluru melesat mengenai 2 orang detasemen kawal pribadi yang menjadi korban. Selain itu, peluru juga menyerempet badan ketua DPR saat itu, yaitu Jainul Arifin. Kemudian dengan cepat pelaku pun ditangkap. Diketahui para pelaku adalah Sanusi, Kamil, dan Jaya Permana. Para pelaku merupakan anggota DITI. Atas perbuatannya mereka pun dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Angkatan Darat. Setelah beberapa kali Presiden Soekarno menjadi target, pada 6 Juni 1962, Jenderal A.H. Nasution yang saat itu menjabat Menko Hankam atau Kasab membentuk Resimen Cakrabirawa sebagai pasukan khusus untuk melindungi kepala negara dan keluarganya.